Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abu selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai pandangan Islam tentang kesetaraan gender dan kekerasan seksual. Bisa di next. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 11 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Umu Salma dengan NIM 3 digit terakhir 181. Perkenalkan, nama saya Zara Elisiana Saputri dengan NIM 3 digit terakhir 191. Kenalkan, nama saya Mikael Muhammad Al-Farid dengan NIM 3 digit terakhir 069. Perkenalkan, nama saya Binti Fadli Polisi Pradani dengan NIM 3 digit 014. Teman-teman kita yaitu M. Candela S dengan NIM 3 digit terakhir 155. Next slide. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, bagi yang bertugas dipersilakan. Oke, yang pertama yakni latar belakang. Nah, di sini Allah menciptakan pria dan wanita dengan peran yang berbeda agar saling melengkapi. Nah, dalam keluarga, pria berperan sebagai imam yang bertanggung jawab melindungi, menafkahi, dan membimbing keluarganya dalam keimanan. Sementara itu, wanita memiliki peran utama sebagai istri yang mendampingi suami serta mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang saleh dan salehah berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Namun, dalam realitas sosial, perempuan masih sering mengalami diskriminasi, terutama ketika mereka ingin mengambil peran di luar peran domestik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam telah mengatur peran masing-masing secara proporsional, pelaksanaan di masyarakat itu sering terjadi, seringkali tidak sejalan dengan prinsip dan keadilan serta kesetaraan gender. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Bisa di next slide. Untuk materi yang kedua yaitu kesetaraan gender dalam perspektif Islam, bagi yang bertugas dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Nah, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hal nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Kesetaraan ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Demikian pula pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, sabar, jujur, dan beramal baik akan memperoleh ampunan dan pahala besar dari Allah.
Islam menghapus diskriminasi gender dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia, menghapus ketidakadilan yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, seperti praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang dianggap tidak berharga. Boleh di next. Perempuan dalam Islam memiliki berbagai hak yang harus dihormati, termasuk hak untuk bekerja, menuntut ilmu, dan berpartisipasi dalam politik. Hak untuk bekerja diperbolehkan selama tetap menjaga norma agama dan etika, serta pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk berkontribusi dalam politik seperti memberikan pendapat dalam musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan umat, sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang pernah memimpin dalam pertempuran, serta Ummu Hani yang memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai tentang kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Di sini saya Muhammad Daniel yang bertugas untuk menjelaskan tentang kekerasan seksual. Jadi, karena peran wanita, wanita muslim secara umum memiliki pengaruh yang apabila para wanita dalam kondisi baik, maka masyarakat kita dan negara lebih baik. Sebaliknya, bila mereka benar-benar lain, wanita yang benar-benar salah satu terjadi lingkungannya tidak baik dan jauh dari kata religius menurut Islam. Next. Kemudian sepanjang tahun 2022 yang berarti 3 tahun lalu itu terdapat 4.000 lebih laporan tentang kekerasan seksual. Nah, mayoritas di antaranya itu perempuan yang lebih dari mayoritas berarti lebih dari yaitu ketika 2.200 itu dengan laporannya di dalam bagian berita. Kekerasan seksual ini pemimpinnya itu akan mengurangi atau tidak di seseorang. Jadi pelecehan seksual ini bukan selalu tentang kejahatan yang berbau intim gitu ya. Jadi mungkin di tempat lain dengan memandang gender itu pelecehan. Tindakan kekerasan seksual ini sering motivasi perempuan. Seperti yang dijelaskan kan laporannya itu mayoritas dari akan tetapi mungkin ya laki-laki tidak bisa. Dalam masyarakat ini sebenarnya pelecehan yang seksual tidak digunakan karena berkaitan dengan nilai keluarga manusia yang telah Islam jadi pelaku memberi tindakan bahwa hal-hal yang mendekati zina itu kan tidak bagus mendekatinya apalagi sampai melakukan perbuatan pelecehan seksual terus sebenarnya kan kalau zina itu tidak sengaja hal pelecehan itu lebih banyak yang zina mendekatinya sudah kelas itu kan semakin gitu ya dengan beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan intinya itu berbincanglah kamu sehamba cahaya terwangi untuk melakukan Islam.
Jika mereka sendiri menginginkan media, itu akan menghindari berbagai kayak pembuat Allah, tadi Allah, dan Allah. Kemudian dari riwayat Muslim, menurut tersebut secara tersebut dua tidak halal bagi orang wanita yang beriman bertahun dan bersahabat jauh perjalanan dari sehari dalam kemudian di riwayat Muslim orang laki-laki tidak boleh berduaan bahwa orang ini bagi dunia dengan seorang perempuan wanita tersebut bersama mas. Kemudian ini penyimpulan saya dulu. Ada prinsipnya, kekerasan dapat menipu siapa saja, baik laki maupun perempuan. Namun, dilihat bahwa fisik perempuan yang pernah mengalami kekerasan boleh tidak berdua. Selanjutnya yaitu materi mengenai kekerasan berbasis gender online dalam perspektif Islam. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Islam dan Timur, yaitu orang menyakiti sesama. Islam melarang walaupun menjaga kehormatan terhadap Islam mas berkaitan terus dan dibuat atas tentang larangan hijaz itu membuka data pribadi dan tahu dan sebenarnya berasa dapat walaupun sebagai tidak ayat kedua tidak Islam menyalakan Islam besar dalam hidup dan hidup Islam ayat 109 karena tanggung jawab sosial umat Islam wajib mencegah kemungkaran jadi betul dari Pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan setara dalam hal nilai, martabat, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Meskipun memiliki peran sosial yang berbeda. Perempuan berhak bekerja, menuntut ilmu, dan terlibat dalam politik selama tidak melanggar syariat. Islam menantang segala bentuk kekerasan seksual baik fisik, verbal, maupun digital karena melanggar kehormatan manusia. Pelaku kekerasan diberi sanksi, sementara korban dilindungi. Dalam konteks kekerasan berbasis gender online, Islam melarang menyebarkan aib, tajasus, dan segala bentuk perundungan digital, serta mewajibkan umat untuk mencegah kemungkaran demi menjaga keadilan dan kehormatan semua pihak. Next. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand. Baik, Aziza, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Sara Ramadhani dengan 3 NIM digit terakhir 118. Nah, saya izin bertanya. Teman-teman di sini kan mungkin tidak asing lagi ya dengan kalimat hidup perempuan yang melawan, di mana slogan perlawanan yang kembali menggema di tengah ancaman dan revisi UU TNI. Nah,
Menurut kelompok Anda, apakah tanda kutip perempuan yang melawan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau justru sejalan dengan ajaran keadilan dalam Islam? Terima kasih. Baik, Kak Aziza, untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ya. Ya. Selanjutnya kepada Rohmatunisa, bisa persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmatunisa Trijayani dengan 3 digit NIM terakhir 066 dari PM Domat F. Sebelumnya, kan Islam ini memandang penyebaran konten apakah Islam ini memandang penyebaran konten intim tanpa izin itu sebagai bentuk zina atau dosa besar? Jika iya, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap pelaku penyebar konten pornografi ini atau gambar pribadi seseorang di internet? Gitu. Terima kasih. Masih kembali Rohmatunisa. Untuk pertanyaannya bisa dikirim di kolom komentar ya. Oke,
Mohon maaf untuk pertanyaannya kita batasi 5 pertanyaan ya, teman-teman. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaannya Aziza. Hidup perempuan yang melawan adalah slogan perlawanan yang kembali menggema di tengah ancaman dan revisi Undang-Undang TNI. Nah, menurut kelompok Anda, apakah perempuan yang melawan bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau justru sejalan dengan ajaran keadilan dalam Islam? Jelaskan mengapa demikian. Slogan hidup perempuan yang melawan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Justru itu menjadi semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang terkandung dalam slogan tersebut sangat sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan dalam Islam bukanlah sosok pasif, melainkan memiliki peran aktif dalam membela kebenaran dan memperjuangkan hak. Secara Islam mencatat banyak perempuan yang berani melawan ketidakadilan seperti Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha tangguh dan pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Tokoh ini dapat menunjukkan bahwa perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan bukan hanya sah tetapi juga terpuji dalam Islam. Perlu dipahami bahwa melawan dalam konteks ini bukan berarti anarki, melainkan tindakan sadar dan terhormat dalam memperjuangkan hak menolak penindasan. Islam sendiri hadir untuk membebaskan manusia termasuk perempuan
dari kezaliman dan penindasan, serta memberikan mereka hak yang setara dalam mendapat pendidikan, menyampaikan pendapat, dan berperan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang melawan ketidakadilan justru mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Islam yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Bagaimana, Ziza? Apakah bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih, Salma. Ya, terima kasih kembali.
Baik, untuk pertanyaannya Fatim akan dijawab oleh Zahra. Untuk Zahra dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fatim. Nah, suami ini kan memang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sementara istri itu berperan sebagai pengelola rumah tangga pada umumnya. Namun, Islam tidak melarang istri bekerja selama memenuhi syarat syariat, yaitu mendapat izin dari suami, menjaga adab, serta pekerjaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selama pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu, serta adanya kesepakatan bersama dalam rumah tangga. Baik, apakah bisa diterima oleh Fatim? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan dari Rohmatunisa akan dijawab oleh Mikael. Pada Mikael dipersilakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Rahmatul Nisa, yakni di era saat ini di mana media sosial semakin canggih, apakah Islam memandang penyebaran konten pornografi tanpa izin sebagai bentuk zina atau dosa besar? Jika iya, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap perilaku pelaku penyebaran konten pornografi atau gambar pribadi seseorang di internet? Nah, di era digital saat ini, penyebaran konten pornografi dan gambar pribadi tanpa izin bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga pelanggaran besar secara moral dan agama. Nah, dalam Islam, penyebaran konten pornografi terutama yang melibatkan orang lain tanpa izin itu termasuk dosa besar. Walaupun secara teknis itu bukan termasuk zina fisik, tetapi termasuk dalam kategori yang pertama yakni zina mata, yakni memandang aurat yang haram untuk dilihat. Yang kedua yakni zina tangan, yakni ini menyebarkan sesuatu yang haram. Dan yang ketiga yakni zina hati dan lisan, yaitu niat dan perkataan yang mendukung maksiat. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa telah ditetapkan atas anak Adam bagian dari zina yang pasti akan dialami, yakni zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berkata, dan zina hati dengan menginginkan. Nah, penyebaran konten tersebut itu menjadi perantara maksiat. Ya,
karena hal tersebut itu nantinya akan bisa menjadi dosa jariah. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terhadap pelaku penyebaran konten pornografi atau gambar pribadi orang lain? Nah, Islam itu sangat keras terhadap perbuatan ini karena hal ini termasuk melanggar kehormatan dan privasi seseorang. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat ke-19 bahwasanya bunyi bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih. Nah, hukuman dalam Islam jika diterapkan dalam konteks hukum syariah, yakni salah satunya adalah takzir, yakni hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Dapat berupa penjara, cambuk, atau yang lainnya sesuai dengan kehendak dari penguasa. Nah, penyebaran konten pornografi ini, apalagi tanpa izin, adalah dosa besar dalam Islam. Nah, pelaku dianggap telah melanggar hak asasi dan bisa dikenai hukuman berat, baik secara agama maupun hukum negara. Nah, Islam menekankan perlindungan, kehormatan, dan privasi setiap individu, dan pelanggaran terhadapnya merupakan kejahatan serius. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Apakah untuk Rohmatunisa bisa terjawab pertanyaannya? Baik, sudah bisa menjawab. Terima kasih, Mikael. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Sharon akan dijawab oleh Kadila. Untuk Kadila dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sharon. Pertanyaannya, bagaimana Islam membatasi pengusaha diskon kekerasan seksual yang merasa dirinya najis langsung dibayar di seksual. Ia adalah budak yang bersih. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi korbannya ini. Kan bisa diselesaikan ketika ada suatu urusan. Kalau berjalan mau itu kan termasuk ini. Jadi saya ingin membedakan antara zina dan kekerasan seksual. Kalau korbannya ini Islam menyediakan metode terapi, Islamic terapi, yang mana terapinya itu memperbanyak ibadah. Dan ya, ini saya minta maaf, artinya saya tidak tahu seperti apa. Karena saya bukan ahlinya. Tapi dari yang saya tahu, metode yang itu, dia memperbanyak ibadah. Nah, ketika kita beribadah, kita akan Tuhan yang menguasa. Sehingga kita bukan tidak peduli lagi, tapi sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Kan berarti kita mengizinkan seseorang menyelesaikan, tapi lebih ke ikhlas apa yang sudah apa yang jadi catatan diri itu. Jadi
Iya, sebagai siswa pendidikan Indonesia, saya tuh memiliki beberapa menjadi sistem pribadi. Karena dalam beberapa generasi jadi menjadi bisa mulai melihat yang sekarang yang sebenarnya yang digital itu memberikan contoh sebuah untuk dengan cara dimana juga dalam menghadapi masalah sosial gender yang saya mengadopsi laki-laki perempuan dan mereka itu menyadari ya berbeda semua ya kita harus mengadopsi
dan bantuan teman-teman. Bahwa tujuan mereka itu mereka tuh menyadari bahwa suara mereka itu sangat tinggi dan mereka dapat menembus kanan dan kalau itu menunjukkan keberanian dan rasa percaya. Kalau kita itu bisa cita-cita yang tinggi, kita bisa melaksanakannya. Itu dua tiga cara itu yang saya sampaikan. Baik, jadi melakukan cara itu saya tidak ingin kalau kita membangun 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 generasi muda, generasi kita yang lebih maju dan Bagaimana kini, apakah jawabannya bisa diterima atau mungkin ada sanggahan atau apa? Baik, presentasi dari kelompok 11 sampai di sini. Jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.